Selamat malam Bapak Ibu, kita bertemu lagi di acara rutin hari Selasa Perhimpunan Inti Jawa Barat. Saya Beneta Hester Gladwine akan membuka acara pada malam hari ini dengan tema menyerah bukan pilihan. Video yang tadi mengulas sedikit bahwa bunga itu ibaratnya perusahaan. Banyak perusahaan yang babak belur, bangkrut atau baru menuju kebangkrutan. Tapi dengan tidak menyerah, terus berjuang, kita yakin akan menjadi lebih baik sehabis pandemi ini. Pak Yahya, Ya, acara malam ini akan dipandu langsung oleh Pak Yahya B. Ya. Sunario selaku Ketua Bidang Bisnis dan Marketing dari Perhimpunan Inti Jawa Barat. Selamat malam Pak Yahya. selamat malam Beneta. Udah lama nggak ketemu nih Pak. Iya, nggak apa-apa lah. Kita jauh di mata, dekat di hati. Para anggota inti. Itu. Iya udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol-ngobrol. Aduh sibuk terus nih Pak Yahya nih. Ya, namanya kita katanya semua berjuang dan tidak boleh menyerah. Kalau tidak, orang yang tidak menyerah pasti sibuk. Betul. Ya, kalau orang yang sudah menyerah pasti nggak sibuk karena dia sudah pasrah, bukan menyerahnya. Pasrah. Pak ngomong pasrahnya jangan mendesak Pak. Itu ya. Saya nggak suka jadi geli sendiri. Getek. Aduh kalau ada Pak Yahya di sini kayaknya seru. Tapi Pak terima kasih untuk waktunya Bapak sudah bersedia untuk memandu acara malam ini ya Pak ya. Ya, soalnya kan yang jadi bintang tamu kita malam hari ini senior saya. Iya. Ya, kalau sudah senior saya Pak Herman Mukhtar, masa saya harus menolak? Bisa-bisa saya dimarahin sekota Bandung ini, se-Jawa Barat memarahi saya ini. Pak Herman ini Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat ya Pak Yahya. Dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jabar. Hebat, luar biasa. Silakan Pak Yahya, saya tidak akan memperlama waktu supaya audiens akan merasa puas untuk mencari ilmu, menambah wawasan dari Pak Herman. Silakan Pak Yahya, perkenalkan. Ya, terima kasih Beneta yang luar biasa sudah membuka acara ini. Ya, saya juga menyapa semuanya sudah mulai pada masuk. Katanya koneksinya jelek ini karena hujan. Betul, jelek banget koneksinya, ampun. Tapi walaupun koneksi jelek, kita jangan menyerah. Tetap kita berusaha koneksi, ya. Karena koneksi itu penting, ya. Baik koneksi secara digital maupun koneksi secara offline-nya. Dan saya mengucapkan pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini dalam acara Zoom setiap hari Selasa malam bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Barat. Acara ini berlangsung rutin setiap hari Selasa, kecuali kemarin PPKM kita sempat libur. Tetapi semangat kita tidak libur dan kita tidak pernah menyerah. Dan malam hari ini kita menghadirkan bintang tamu, ya, narasumber yang sangat-sangat luar biasa, senior saya, yang sudah tadi diperkenalkan oleh Beneta, Bapak Herman Mukhtar. Pak Herman Mukhtar. Malam-malam semuanya, selamat malam. Malam Pak Herman. Pak Herman ini saya kenal lama. Ya, beliau berkecimpung di Kadin, di PHRI, dan pernah juga di Indonesia Marketing Association. Betul ya Pak Herman ya? Pernah menjabat sebagai Presiden Chapter Jawa Barat. Karena kebetulan sekali pada tahun 1996, IMA itu berdiri oleh Pak Hermawan dan 15 rekannya. Dan salah satunya adalah saya waktu itu mendirikan IMA. Dan tidak disangka pada beberapa waktu kemudian Pak Herman menjabat sebagai Presiden Chapter Jawa Barat. Dan orang yang tepat lah. Karena Pak Herman ini pengusaha hotel yang jiwanya jiwa bisnis dan jiwa pemasaran. Dan selalu berpikir mencari solusi-solusi. Jadi malam hari ini topiknya, jangan menyerah. Ya, langsung saja pakai dua kata, jangan menyerah.
Kita akan menyimak bersama-sama bagaimana pemaparan seorang Pak Herman yang sudah senior ini kepada kita semua. Tetap energik. Baru tiba dari Jakarta, langsung standby. Yang pertama kali standby tadi Pak Herman Mukhtar. Jadi saya salut sekali, terima kasih kesediaan Pak Herman hadir untuk kita semua, dan saya akan memulai. Beneta, boleh ya? Saya langsung saja. Ya, silakan Pak Yahya dan Pak Herman. Iya, sekali lagi selamat malam untuk para yang rekan-rekan yang baru bergabung. Ya, walaupun koneksi jelek, Anda boleh tetap menyimak, dan untuk yang tidak ikut dalam pembahasan, mohon nanti semuanya di mic-nya di mute dulu semua, ya. Semua mic di mute, tapi pada saat nanti mau menjelang acara berakhir, ketika saya minta semua open video, Anda boleh open video untuk foto bersama. Pada saat sesi tanya jawab, ini agak berisik juga ini, ya. Pada saat sesi tanya jawab, kami akan membuka kesempatan untuk bertanya. Anda boleh memasukkan pertanyaan dalam chat atau mengangkat raise hand. Saya akan memberikan kesempatan berdasarkan urutan untuk raise hand nanti, dan jawab pertanyaannya singkat, padat, jelas, tidak usah panjang lebar, jangan sampai 1, 2, 3, 4. Nah, cukup 1, maksimum 2 ya, jangan bertanya sampai panjang. Ya. Beneta, kenapa suaranya nggak berisik ya? Bagus, suaranya bagus. Ya. Bagus. Baik. Baik. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam acara inti. Saya kembali menyapa Pak Herman Mukhtar. Selamat malam Pak Herman Mukhtar. Malam, Pak. Luar biasa Pak Herman. Ini kita sangat senang sekali Pak Herman bersedia, karena Pak Herman mewakili industri yang termasuk paling terpukul katanya selama pandemi yang hampir 2 tahun ini. Paling terpukul. Benar ya Pak Herman ya? Betul sekali ya. Betul sekali. Pariwisata, hotel, restoran dipaksa untuk menutup dan mentaati aturan PPKM, sehingga omsetnya tergulung dan bahkan banyak yang tutup. Namun sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin bertanya Pak Herman, sejarahnya Pak Herman ini memulai bisnis hotel ini ceritanya bagaimana ya Pak Herman ya? Bisa masuk ke cebur bisnis hotel, dan kapan itu dimulainya? Ya, saya kan datang ke Jawa Barat ini 54 tahun yang lalu Pak Yaya. Wow. Jadi tadinya ya kita sambil kuliah, sambil berusaha, bikin konveksi kecil-kecilan. Kemudian kita belajar di lembaga hotel dengan Pak Ruhyat yang punya panggilan. Akhirnya sedikit tempat kos tidak membutuhkan, kita pindah ke hotel. Jadi akhirnya kita menekuni bidang perhotelan. Dan sampai sekarang sudah menjalankan hotel cukup lama. Berarti ada berapa hotel Pak di bawah Pak Herman? Ada 3. Tiga hotel. Tapi 3 hotel di bawah Pak Herman, tapi di bawah koordinasi organisasi Pak Herman ratusan hotel ya. 3.150 hotel, puluhan ribu restoran. Wow, 3.150. Ini luar biasa. Ini nasib tenaga kerja di Jawa Barat di bidang industri pariwisata ini ternyata tergantung juga nih kepada bagaimana langkah-langkahnya Pak Herman Mukhtar ini. Nah, Pak Herman, kira-kira selama pandemi tahun 2020-2021 ini Pak Herman, menurut pandangan Pak Herman, seberapa buruknya dampak terhadap perekonomian Jawa Barat, khususnya di sektor pariwisata? Ya, terima kasih Pak Yaya. Mungkin sebelum saya jawab, saya terima kasih dulu nih yang terhormat Pak Teddy Sugianto, ini Ketua Inti Pusat. Kemudian juga Pak Leon Hanapi ini, yang saya hormati, dan kawan-kawan yang hadir yang saya hormati juga. Saya terima kasih Pak Yaya, saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan para pengusaha-pengusaha tangguh semua ini. Pengusaha yang betul-betul saya kira sudah arang melintang di usahanya masing-masing ya. Kemudian saya pada malam ini, kalau tadi pertanyaannya adalah masalah hotel ya, hotel dan khususnya pariwisata. Kebetulan saya juga ketua gabungan industri pariwisata Indonesia Jawa Barat. Ya, itu bergabung 23 asosiasi di sektor pariwisata berada di PIPI. Nah, kalau kita katakan bahwa pada awal pandemi COVID, pada bulan Februari tanggal 28 saya sudah
ikut diundang rapat di Gedung Sate dalam rangka pembentukan daripada gugus tugas pemulihan kesehatan masyarakat. Pada saat itu saya sudah memberikan warning kepada gubernur bahwa Pak Gubernur, ini dampak terhadap ekonomi itu juga akan lebih dahsyat. Jadi kenapa enggak kita bentuk sekalian ada gugus tugas pemulihan ekonomi. Nah, kemudian pun juga surat saya bikinkan pada bulan Juni, kemudian akhirnya Juli saya presentasikan hasil kerja daripada kawan-kawan PHRI. Apa program yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi pemulihan ekonomi khususnya pariwisata di Jawa Barat. Nah, jadi alhamdulillah pada bulan Juli itu gubernur mengeluarkan SK. Tapi pada bulan Juni awal itu sudah 540 hotel yang tutup. Ya, 240 restoran yang tutup. Ini besar sekali ya pada saat itu. Nah, semuanya kita semua memperkirakan bahwa itu pandemi itu akan berakhir dalam tempo 6 bulan, mungkin kita udah selesai. Jadi hampir semua pengusaha itu mempersiapkan kekuatan itu adalah selama 6 bulan. Dan dia pikirkan sampai dengan bulan Agustus ya, dari Februari itu. Tapi kenyataannya sampai akhir tahun 2021-2020 pun juga tidak selesai. 2021 dan sampai bulan Agustus pun juga kita belum melandai. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bagaimana kondisi daripada pengusaha yang hanya mempersiapkan kekuatannya hanya untuk 6 bulan, akhirnya mereka harus bertahan sampai dengan 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 8 bulan. Jadi betul dengan judul ini adalah menyerah bukan pilihan. Tentu kita semuanya kita memang dari nol ya, itu tidak ada pilihan kita untuk menyerah. Nah, namun demikian, untuk kita pun juga harus mencari jalan keluar bagi anggota-anggota kita. Dari program KPED yang dibentuk itu kan ada program KPED P1, P2, P3. P1 itu adalah penyelamatan, P2 adalah pemulihan, P3 itu penormalan. Nah, dalam penyelamatan itu ada yang dapat diselamatkan, ada yang tidak dapat diselamatkan. Yang tidak dapat diselamatkan ya sudah mereka tutup, ya itu pun juga tidak sedikit dan mereka jual. Nah, kemudian mereka yang masih bisa diselamatkan, ini yang kita harapkan mereka bisa termasuk dalam program pemulihan. Nah, ini yang kita harapkan kita perjuangkan dari pemerintah itu adanya dana relaksasi, dana stimulus yang diberikan pemerintah. Tapi dana stimulus itu kan kecil sekali. Cuma kita masih bersyukur bahwa pemerintah memberikan relaksasi berdasarkan POJK nomor 48 gitu ya. Bahwa relaksasi itu diberikan 1 tahun, kemudian diperpanjang 1 tahun, kemudian kita mengajukan lagi kepada pemerintah. Ya. Kita berkali pertemuan dengan Direktur OJK Pusat Pak Wimbo. Ternyata kita diberi kesempatan 3 tahun sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Wow. Inilah kondisi kita Pak Yaya. Sementara mungkin nanti karena tadi pagi saya pun juga mengatakan kita tidak mempersiapkan bahannya, tapi kita berdiskusi saja sesuai dengan apa yang kita diharapkan oleh kawan-kawan yang hadir pada malam ini Pak Yaya. Jadi sementara itu dulu Pak Yaya. Berarti itu memang luar biasa lah, sangat luar biasa ya. Dampak daripada ekonomi yang terpuruk akibat pandemi itu membuat kita harus bertahan dan industri ini, industri pariwisata paling terdampak. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi menarik dan menggelitik saya. Ada yang selamat dan ada yang tidak bisa diselamatkan. Pak, kira-kira gambaran kasarnya yang tidak bisa diselamatkan berapa persen ini Pak? Saya kira cukup besar ya, karena okupansi hotel itu selalu berada pada masa PPKM itu, okupansi itu berada di bawah angka 10%. Angka 10%. Padahal break even itu berada di angka Kota Bandung yang harus mencapai 65%, Jawa Barat minimal 50%. Nah, ini baru pada saat ini nih, baru okupansi hotel itu walaupun sudah mulai agak ramai, itu baru mencapai di angka 49%. Ya. Baru 49%, masih jauh dari. Ya. Wow, masih jauh, betul. Ya. Lalu kalau begitu Pak, apakah sebenarnya relaksasi yang difasilitasi oleh pemerintah ini pastinya tidak mencukupi ya?
tidak mencukupi. Ya, relaksasi itu kan hanya yang diberikan adalah potongan bunga yang 4%, penundaan pembayaran pokok. Nah, jadi persoalannya sekarang ini adalah yang terselamatkan ini juga mereka kalau tidak diperpanjangkan sampai dengan Maret tahun 2023, mungkin sekarang mereka ini udah terkapar semua ini nih, karena mereka harus bisa mulai mencicil bunga dan mencicil pokok yang telah ditumpukan pada saat relaksasi diberikan 1 tahun, 2 tahun, dan alhamdulillah sampai 3 tahun. Ya. Wah, artinya kalau kita masih belum sampai 3 tahun. Betul. Jadi artinya kalau mereka masih tidak mampu juga mencicil karena kondisi-kondisi internal mereka yang tidak, walaupun sudah diberikan relaksasi, berarti yang tidak bisa selamat itu makin bertambah lagi ya Pak ya? Oh iya, betul. Bertambah. Ya, jadi begini, saya kan beberapa kali kita bertemu dengan OJK Jabar dan OJK Pusat untuk memperjuangkan agar supaya OJK nomor 48 itu kan memberikan kesempatan kepada pihak perbankan untuk memberi kesempatan kepada nasabah. Dengan tadi kita katakan memberikan relaksasi 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Tapi ada juga yang bank-bank yang nakal, yang mereka tuh tidak mau tahu dan itu tuh. Nah, perlu ada penekanan dari pihak OJK agar supaya memberi kesempatan kepada pengusaha yang masih bisa terselamatkan. Ya. Ini masih bisa ada bernegosiasi dengan perbankan. Sedangkan bank pada pengusaha yang tidak bisa terselamatkan, ini yang kita harapkan didampingi oleh advokasi. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ini yang jadi permasalahan nih Pak. Soalnya memang ini perbankannya kalau yang nakal ini gimana ya? Nah, jadi akhirnya kan karena perbankan juga merasa katanya ini juga risiko perbankan nih kalau harus ikut menanggung relaksasi. Jadi seperti lingkaran setan rupanya seperti ini ya Pak ya. Nah, betul sekali ya. Nah Pak, kalau begitu begini, menurut pandangan Pak Herman sendiri, apa sih sebenarnya yang harusnya terlepas dari tadi relaksasi dan sebagainya, pelaku usaha sendiri kan harus melakukan sesuatu, nggak boleh tergantung pada relaksasi. Karena memang pandemi corona ini, COVID-19 ini kan bukan COVID yang bencana yang direncanakan, tapi bencana yang tidak terduga dan dialami oleh seluruh masyarakat, tidak pandang bulu dan seluruh lapisan industri. Kalau menurut Pak Herman selaku Ketua PHRI yang memimpin begitu banyak 3.000 anggota, kira-kira sebenarnya apa ya yang harusnya mereka juga sebagai pelaku usaha lakukan, Pak Herman? Apakah Pak Herman juga melihat ada pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya nggak peduli atau wait and see atau seperti apa? Nah ini kan itu akan menyulitkan juga sebenarnya. Apa nih yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha, Pak Herman, khususnya dari hotel maupun dari restoran? Ya. Jadi normal tadi, saya katakan tadi normal okupansi hotel itu adalah untuk di Kota Bandung ini 65%. Jawa Barat ini kita harapkan 45 sampai 50. Kalau posisi itu berada di bawah itu mereka sangat berat, ya, sangat berat. Nah, kemudian bagi pengusaha yang mempunyai cadangan dana yang mampu untuk mereka tanggulangi selama pengusaha sudah jelas minus ya pada saat okupansi di bawah 10%, itu hal yang sangat tidak mungkin. Pada saat hotel dan restoran itu banyak yang tutup, ya, dan banyak yang dijual. Tentu yang dilakukan itu adalah efisiensi, ya, efisiensi yang sangat ketat. Makanya saya katakan bahwa merumahkan karyawan itu sudah hampir di angka 18 juta, ya. Nah, sampai sekarang ini gaji karyawan pun juga itu adanya kebersamaan, kekompakan antara pengusaha dengan karyawan. Pengusaha yang dibayar, karyawan yang dibayar gajinya sampai dengan antara 40 sampai dengan 60%. Ada yang kerja 2 hari kerja, 2 hari enggak. Saya kira di sektor tekstil pun juga terjadi hal seperti itu, saya kira. Ya, itu jalan keluar. Tapi alhamdulillah tidak ada ribut-ribut antara pengusaha dengan karyawan, tidak ada demonstrasi karyawan, karena dua-duanya saling memahami kondisi mereka masing-masing.
Nah, makanya sekarang tadi saya katakan bahwa bagi yang bisa terselamatkan ini yang kita harap kepedulian daripada pemerintah. Kalau mereka ini pada saat mereka ingin pemulihan tanpa ada dukungan permodalan atau stimulus dari pemerintah, ini pun juga sangat sulit. Mereka pun juga akan termasuk tidak terselamatkan. Ya. Betul. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini menjualkan aset itu adalah sangat sulit. Aset dijual dengan harga hampir antara 60% daripada harga normal. Masih mending kalau ada yang beli, Pak. Masih Ternyata mending ada yang beli. Betul, betul sekali. Dan membeli aset properti yang sifatnya properti, bank pun tidak mau membiayai karena Ya, betul sekali. ya kan, karena bukan aset produktif katanya. Wah, ini betul-betul situasi sulit yang terus terang saya juga bisa memahami bagaimana sulitnya Pak Herman mengakomodir permasalahan para anggotanya yang ya tentunya sudah di ujung tanduk, banyak yang sudah di ujung tanduk, dan kita berharap ya bisa memberikan solusi-solusi dari PHRI kepada anggotanya, termasuk karena kiprah Pak Herman ini sangat aktif di pemerintahan. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Cuma ini sebelum saya melanjutkan, ada informasi, Pak. Suara dari daerah Pak Herman, ruangan Pak Herman berisik ini, Pak, katanya. Ya, ini betul. Ini dekat jalan ini. Kalau ditutup pintu kan. Ini Pak Herman lagi santai ini. Ya, ya. Win. Ya, ini sudah agak sedikit lebih mending. Ya, lanjut Pak. Oke, baik. Ya, ini ada pesan dari peserta. Baik, kelihatannya benar. Nah, ini sekarang suaranya sudah lebih santai, jadi bisingnya sudah berkurang. Pak Herman, kalau misalnya tadi pemerintah sudah menyediakan relaksasi, pengusaha juga sudah didorong, yang bisa diselamatkan didorong, yang masih punya dana juga supaya mereka berusaha, kemudian melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan karyawan supaya tidak terjadi PHK dan sebagainya. Satu pertanyaan lain yang menggelitik saya adalah sekarang itu banyak juga kafe yang tutup ternyata. Rekan-rekan saya di Jakarta kemarin saya sempat bulan September itu traveling dari Bandung, kemudian Semarang, Solo ke Surabaya. Beberapa rekan saya yang ada di daerah-daerah itu mengeluh bahwa hotelnya sepi, kafenya akhirnya tutup dan terpaksa ya sudah nggak melanjutkan usaha. Tapi di sisi lain masih ada kafe yang buka, yang berani buka. Ini fenomena yang buat saya menarik karena di satu sisi tutup, di satu sisi ada yang berani buka, ada yang tetap berani buka. Nah, bagaimana kira-kira dengan kita di Jawa Barat, Pak? Apakah memang peluang usaha di bidang pariwisata seperti ini, khususnya di bidang kafe, hotel, dan restoran ini, masih memang dinilai menjanjikan atau silakan kita buka selama ya situasi PPKM kemarin kan banyak hari tutup. Tapi apakah memang kita bisa mendorong mereka supaya tetap menjalankan usaha atau membuka bisnis yang barunya? Kira-kira menurut Pak Herman bagaimana? Jadi begini Pak Yaya, persoalannya adalah di satu sisi kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam bentuk PPKM. Ya, betul. Karena tujuan itu adalah untuk segera melandaikan pandemi COVID. Ya, di satu sisi kita juga harus memahami, pemerintah pun juga harus memahami bahwa pengusaha ini kalau dicekik itu berikan kesempatan mereka sedikit untuk bernapas. Jangan dicekik sampai mati. Ya kan? Itu selalu saya katakan. Iya, betul. Boleh saja, silakan saja. Ya, tetapi mereka beri kesempatan mereka untuk bernapas. Makanya perlu kebijakan pemerintah itu harus dibicarakan dengan pengusaha. Jangan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tanpa mengetahui apa kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, saya sering katakan yang terpuruk ini adalah masyarakat. Kalau pemerintah tidak terpuruk, nggak ada gaji karyawan yang dipotong, nggak ada gaji TNI Polri yang dipotong, nggak ada. Ya. Dan kita katakan bahwa pengusaha kecil sampai pengusaha besar itu semuanya mereka mengalami musibah semua. Cuma skalanya kecil dan besar. Nah, ini yang persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang kebijakan-kebijakan pemerintah yang katanya darurat,
tapi kebijakannya tidak kebijakan darurat. Ini yang salah. Ya kan? Ya, betul. Harusnya kalau kita mengalami ke kondisi darurat ya. Akhirnya yang darurat masyarakat, bukan pemerintah. Mereka yang darurat ya Pak ya. Koneksi Pak Herman agak terganggu rupanya. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya terpantau baik ya. Suara saya terpantau baik, tolong angkat jempol kalau terpantau baik supaya saya bisa melihat. Ya, suaranya jelas. Oke, sudah baik. Ya, sengaja. Jadi suaranya mungkin memang koneksi hari ini agak kurang baik karena cuaca yang kurang bersahabat Pak. Ya, betul Ya. Pak Herman. Silakan Jadi dilanjutkan. intinya Pak Yaya, intinya adalah ya kalau dari pemerintah kita mengharapkan suatu kebijakan yang keberpihakan kepada pengusaha sesuai dengan kondisi dampak daripada pandemi COVID yang mereka lalui. Betul. Jadi kalau pemerintah menyatakan ini kondisi kita darurat, ya harus kebijakannya pun juga harus kebijakan yang darurat yang harus diberikan. Gitu. Ya betul. Ya, gitu. Jangan sampai akhirnya masyarakatnya yang darurat karena periuknya periuk darurat, penghasilan darurat. Betul Pak. Pak, ada bocoran nggak Pak Herman? Dari sekian banyak anggota yang hotel-hotel ini kira-kira ada yang tutup, sudah ada yang tutup atau gimana Pak? Ada, banyak yang tutup. Banyak yang tutup. Yang tutup itu sekira udah ratusan itu. Kita lihat aja di Jalan Siamplasnya aja ada berapa hotel yang tutup, gitu kan? Di satu jalan ini saja. Ini dan Pak Herman tentunya yang nggak tutup tuh hotelnya Pak Gianto tuh. Pak Sugianto ada di sini. Ya, Pak Gianto. Iya, ini Pak Sugianto juga hadir di sini. Ini salah seorang pengusaha dan juga tokoh inti ini sebagai di Dewan Pembina di Inti ini Jawa Barat dan juga di Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat. Baik, Pak Herman. Kalau misalnya tadi sudah disampaikan seperti itu, kira-kira 2 tahun Pak Herman sendiri melihat, saya setuju bahwa kita harus mengikuti kebijakan PPKM. Tapi di sisi lain, masyarakat ini kan perlu hidup, apalagi pelaku usaha. Kalau mereka tidak hidup, maka lapangan kerja akan berhenti. Ini seperti si malakama. Jadi apakah memang mereka ini sudah di ujung tanduk kemudian akhirnya tercekik? Walaupun pemerintah bilang, kita nggak mencekik, kita kasih relaksasi kok. Tadinya dilonggarkan. Tapi ternyata mereka tetap mati juga. Pak, kalau misalnya ini tetap berlangsung 1 tahun lagi, karena ini yang dikhawatirkan gelombang ketiga nih Pak. Dari kemarin kita sedang membahas gelombang ketiga nih. Saya juga agak sedikit khawatir juga. 2 minggu lalu saya bertemu dengan Pak Terawan, itu juga mengatakan, yang harus hati-hati masyarakat itu adalah kalau terjadi gelombang ketiga, ada varian virus baru. Nah, ini kan masalah disiplin masyarakat. Nah, Pak, kalau misalnya terjadi gelombang 3, kira-kira menurut Pak Herman, ini dampaknya kepada pelaku bisnis hotel restoran ini bagaimana lagi nih Pak Herman? Saya kira kalau gelombang 3 terjadi, itu memang parah ya bagi kita semua. Dan sekarang ini, kita ini kan relaksasi ini Pak Yaya, itu sampai dengan bulan Maret 2023. Nah itu dia, betul. Nah, sebelum jangka waktu itu terjadi, itu kita masih bisa bernapas. Ya. Nah. Sekarang ini, si pengusaha kan hanya mampu membayar bunga yang dipotong, bunga 11% dipotong 4%, 7%. Ya, betul. Sekarang pengusaha hanya membayar 7% kan? Pokoknya kan belum mulai dibayar. Ya. Tapi tolong dipikirkan apakah perbaikan ekonomi kita ini bisa mencapai nanti itu bisa membayar bunga yang 11%, ya. Kemudian pokoknya yang mulai bisa dicicil. Nah, itu kan pasti pertanyaan yang berat. Kalau tidak mampu di situ nanti, itu perbankan pun juga mereka tidak mau berlarut juga. Eksekusi akan dilakukan. Makanya saya katakan ke OJK, ini kalau tidak ada perpanjangan 3 tahun, pada bulan-bulan sekarang ini sudah terjadi itu pelelangan daripada gedung-gedung punya nasabah ya, yang sertifikatnya ada di perbankan. Katanya sudah mulai ini Pak. Sudah dapat bocoran. Wah, katanya ini dijual. Waduh, beberapa bulan yang lalu, ya kan? Betul. Nah,
Harganya katanya sudah harga diskon semua. Pertanyaan Ya, baliknya, ya. duitnya dari mana? Gitu katanya. Kalau bank masih mau mengasih pinjaman buat membeli, buat ambil alih silakan. Oh nggak bisa. Kalau bisa ya jangan ini minjem lagi. Wah ini ya sama saja susah nih. Betul. Jadi Ya. sahabat-sahabat sekalian, apa yang dijelaskan oleh Pak Herman ini sudah sangat gamblang buat kita semua. Pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus mencegah gelombang ketiga terjadi dengan khususnya hotel dan restoran pariwisata. Ini karena apa? Karena sektor ini adalah sektor pariwisata yang mengundang crowd, mengundang kerumunan ya, selain sektor perbelanjaan. Tetapi kita sebagai pelaku itu harus melakukan tertib pelaksanaan prokes. Jadi jangan semata-mata kemarin karena dipaksa tutup, sekarang dibuka seluas-luasnya tanpa prokes seperti restoran di Jakarta itu yang di Kemang sampai di Brebes. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu di Jawa Barat. Kita harus tertib supaya akhirnya yang penting Anda bisa menyelamatkan diri, mengikuti prokes dan tidak terjadi lonjakan baru. Nah inilah anjuran Pak Herman, saya sudah bisa menangkap. Kita ikuti aturan pemerintah PPKM seperti itu. Begitu ya Pak Herman ya? Betul, betul. Jadi Jawa Barat ini dengan Betul penduduk sekali. yang paling banyak pasti aman. Karena ini provinsi yang penduduknya paling banyak dan kita harus jaga dengan serius, dengan benar-benar. Sebelum saya melanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan lain, saya ingin mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, supaya nanti saya bisa langsung melempar kepada Pak Herman. Anda juga boleh bertanya langsung dengan menyalakan nanti mic dan videonya. Ya. Silakan yang ingin bertanya, boleh. Sambil nanti saya akan bertanya lebih lanjut kepada Pak Herman. Silakan dituliskan ya. Malam hari ini pertanyaan yang terbaik, 3 pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan kenang-kenangan ya dari Plesindo berupa perawatan muka, perawatan wajah. Nah, ini lumayan kan? Supaya walaupun wajahnya suram karena PPKM, tapi karena Anda dirawat, wajahnya kembali cerah ya. Dan harus semangat, jangan menyerah, wajahnya harus cerah. 3 produk perawatan dari Plesindo Priority Abadi menanti Anda yang bertanya. 3 pertanyaan terbaik ya. Nah, itu saja dari kami pengumuman. Pak Herman, ini kelihatannya peserta banyak juga yang sebenarnya pengen tahu nih. Kalau misalnya Pak Herman ini bisnis hotelnya sendiri, Pak Herman ada strategi apa dan Pak Herman tetap buka ya? Pak Herman buka ya? Buka. Nah, ini apa sih yang Pak Herman lakukan sehingga Pak Herman tetap buka dan kok optimis gitu ya? Lihat ininya optimis. Oh iya, harus optimis kita. Lalu apa nih strateginya Pak Herman yang Pak Herman lakukan untuk bisnis Bapak? Boleh bocoran dikit aja Pak. Pak Yaya, saya punya keyakinan ya bahwa sektor perhotelan pariwisata yang sangat terpuruk, tapi saya kira juga akan pulihnya pun juga akan lebih cepat saya kira. Sebab kita lihat aja sekarang, dulu itu pada weekend itu hanya okupansi terisi itu tidak lebih 20%. Sekarang weekend itu banyak hotel yang udah terisi sampai di atas 80%. Ya. Wah, itu kalau kita lihat. Lumayan aja katanya ramai itu. Ya. Iya. Itu bus-bus kan baru masuk 5% ke Jawa Barat. Apalagi kalau sudah masuk semua. Kemudian PCR pun juga baru mulai dihapus karena kita bikin surat pada tembusan pada presiden langsung saya bikin tuh. Ya. Kalau PCR masih harga 495, itu penerbangan akan hancur duluan. Dan lagi ya dampaknya kepada pariwisata akan juga demikian. Tapi dengan PCR sudah diganti dengan antigen itu juga lebih murah. Ini kita lihat mulai 2 hari ini nih penerbangan sudah mulai masuk. Ya. Masuk ke Bandung. Nah, kalau penerbangan tidak lancar, kemudian juga bus sudah bisa bebas masuk, saya yakin di Jawa Barat ini akan semakin bagus. Ya. Makin bagus apalagi lagi ya. Saya lihat bahwa masyarakat itu lebih suka berwisata ke alam terbuka. Ya. Nah, ini adalah peluang-peluang yang bagus juga nanti untuk berinvestasi di situ kalau menurut saya. Ya. Betul. Di alam terbuka. Termasuk juga meeting dan sebagainya, orang lebih suka memilih terbuka daripada yang tertutup. Ya.
kunci yang paling utama ternyata Pak Herman tadi sudah menyampaikan optimis ya, nggak boleh menyerah tapi tetap optimis dan menyiasati. Begitu ada belai pemerintah antigen sekarang tidak perlu PCR, antigen langsung, ini pasti rame. Jawa Barat pasti rame. Dan kalau kita malam hari ini kita tidak hanya berbicara soal Bandung rekan-rekan sekalian, karena ini inti Jawa Barat, Sukabumi semua ada, Cirebon juga harus menyimak juga. Jadi kita harus bersiap bahwa setiap kota di Jawa Barat yang punya potensi wisata ini pasti akan mulai kebanjiran menjelang akhir tahun, apalagi ya Pak Herman ya, menjelang akhir tahun ini pasti rame ya. Orang sudah tidak tahan karena selama ini harus di rumah, sekarang sudah nggak tahan. Jadi siap-siap saja. Oke, ada pertanyaan yang mengangkat tangan silakan. Kalau ini ada beberapa komentar saja. Oh, ada Ibu Nina Kamil memberikan komentar. Dilihat dari sisi apa? Hotel Bandung masih sepi karena kenyataannya setiap weekend sudah seramai. Nah ini terima kasih Bu Nina Kamil ternyata mengamati ya di Bandung ya. Hotelnya setiap akhir pekan sudah ramai. Bahkan bintang 5 penuh, susah. Kadang-kadang nggak kebagian kamar. Tamu-tamu saya mau nginep di Pullman susah. Pindah ke hotel lain susah. Akhirnya yang masih ada kamar itu hotel-hotel yang bintang 3 ke bawah itu masih ada kamar. Tapi belakangan katanya mulai penuh lagi, Lembang mulai macet. Luar biasa sekali. Pak Herman, kalau misalnya Pak Herman ditanya, oke, Pak Herman, ini relaksasi sudah diberikan pemerintah ini begini. Ya, nah, tetapi kemudian Pak Herman sendiri, misalnya ada investor yang ingin masuk ke Jawa Barat, ke dunia pariwisata, menurut Pak Herman, sektor pariwisata mana yang paling menarik, Pak? Kalau pariwisata kan luas, bisa hotel, bisa restoran, bisa lain-lain. Ini sektor pariwisata mana? Turisme mana nih yang paling menarik nih menurut Pak Herman? Tadi saya kembali yang pertama tadi Pak Yaya. Kelihatannya itu bahwa hotel bintang 3, 4, 5 itu penuh ya. Jadi memang grafiknya setiap bulan November, Desember itu pemerintah itu menghabiskan anggaran. Oke. Ya. Jadi seminar kunjungan macam kita Jawa Barat sekarang ini, kita sedang melakukan promosi Jawa Barat di kota Jogja, Surabaya, nanti terus ke Medan, terus ke Ujung Pandang, terus ke Palembang, terus ke Lampung, ke Balikpapan. Ya, itu harus kita selesaikan pada pertengahan daripada Desember. Itu tidak mungkin dilakukan di hotel bintang 2 ke bawah, pasti di hotel bintang 3 ke atas. Jadi hotel bintang 3 ke atas memang sekarang ini adalah keluar. Nah kemudian kalau menurut saya bahwa kita lihat kejenuhan daripada orang-orang berada di rumah itu sudah memaksakan diri untuk keluar. Keluar tentu mereka berwisata. Antara lain kalau kita bicara Wisnus itu lebih ramai mereka datang ke Bandung. Ya, maka target gubernur kita dia mentargetkan bahwa Wisnus yang harus kita kejar sampai ke 70 juta per tahun. Sedangkan Wisman kita kecil sekali. Wisman itu kan tidak nyampe 17%, tidak nyampe 17 juta ke Indonesia, tapi yang masuk ke Bali hampir 50%, ke Jakarta 20%, ke Kepri 15%, yang sisanya itu dibagi di provinsi yang lain termasuk Jawa Barat. Wow. Jadi kita ini kecil sekali, nggak lebih daripada 450.000. Gitu. Nah, kemudian ya peluang saya kira di sektor destinasi saya kira cukup bagus ya. Sekarang kita lihat pada masa pandemi yang punya duit itu sudah membangun destinasi-destinasi yang mempunyai daya tarik yang cukup bagus ya, yang mengundang para Wisnus dan nantinya Wisman akan datang ke Jawa Barat. Itu saya kira. Hanya memang kita ini bukan destinasi super prioritas, sehingga saya juga percaya bahwa pada saat Bali itu sepi, penerbangan sulit, harus PCR dan sebagainya, orang-orang Jakarta memilih yang paling dekat itu Jawa Barat, Pak. Langsung ke Jawa Barat semua. Ya. Nah, paling jauh juga Jawa Tengah, nggak sampai Jawa Timur. Tapi pilihan paling banyak memang di Jawa Barat. Hanya saja, apakah fenomena ini akan berlangsung lama? Kalau penerbangan dibuka kembali, maka mereka punya pilihan-pilihan banyak. Sehingga di sini memang tantangan berat untuk kita pelaku wisata
pelaku industri pariwisata maupun pemerintah untuk bersaing dengan provinsi lain dalam hal mendatangkan wisatawan. Dan spendingnya Pak, katanya kalau ke Jawa Barat spendingnya kecil Pak. Betul. Uang yang dikeluarkan itu kecil kalau ke Jawa Barat. Sehingga walaupun jumlah wismannya ya wisnusnya banyak, tapi spendingnya kecil. Nah sekarang bagaimana nih supaya wisnusnya ini spendingnya agak sedikit berani lebih besar gitu. Nah itu kan tantangan buat kita ini Pak. Jadi Pak Yaya, kita tahu persis bahwa ada 10 wisata unggulan. Ya. Tapi satu pun tidak ada termasuk Jawa Barat. Betul. Termasuk 10 Bali Baru. Juga tidak Ya. ada Jawa Barat. Betul. Nah, ini yang penting. Kalau gubernur kita ini menginginkan Jawa Barat ini sebagai provinsi pariwisata, ya, juara lahir batin, berarti ini harus kita fokus. Pejabat itu harus betul-betul fokus. Ya, mana yang paling kita unggul? Apakah Pangandaran? Pangandaran apa yang kita lakukan? Kalau masih jarak tempuh dari Bandung ke sananya 7 jam, ngapain orang datang ke situ kan? Sedangkan penerbangan yang pun juga nggak ada. Nah, jadi kita ini tidak fokus. Setidaknya Jawa Barat ini dengan provinsi yang paling besar, penduduk yang paling besar, setidaknya kita mempunyai satu saja, ya, destinasi unggulan nasional. Ini kan belum. Ini pernyataan Pak Herman menggelitik juga nih. Saya melihat Pak Herman memang memberikan opini-opini yang sangat-sangat objektif dari dunia usaha, termasuk untuk pemerintah provinsi. Dan benar juga yang kalau dikatakan Pak Herman, Jawa Barat tidak masuk dalam unggulan 10 super destinasi dan super destinasi yang 5 sama sekali. Berapa tahun yang lalu pernah Pak digalakan Geopark Ciletuh yang katanya ini UNESCO. Tapi kemudian sekarang hilang, nggak ada lagi Pak beritanya. Beda gubernur, beda selera ini. Kalau gitu nanti kita usulkan Pak Herman harus jadi minimal wakil gubernur ini. Jadi Geopark itu nggak ada, Pelabuhan Ratu hilang, kemudian mana lagi? Jadi kita juga, saya berpikir, secara pribadi saya berpikir, jadi sebenarnya kalau sektor pariwisata Jawa Barat ini yang mau diunggulkan mana, yang dipromosikan yang mana. Jadi akhirnya balik-balik cuma Lembang, seputar Lembang, Dago, kuliner di situ, ya Puncak, putar-putar di situ saja. Padahal banyak potensi lain yang belum digarap. Saya pernah dengar Pak, investor Jakarta itu yang tertarik sama Pantai Santolo Pak. Saya tanya Pantai Santolo, kok bisa tahu Pantai Santolo? Karena dia sengaja ke sana Pak. Gara-gara kesasar dari Pabung terus ke sana, pikir bisa sampai tembus Pangandaran katanya gitu. Jadi kesasar, dia lihat pantainya bagus. Dia bilang siapa yang garap di sini? Waduh kayaknya nggak ada, saya juga nggak tahu. Nah itu dia Pak. Jadi tapi aksesnya memang ya kalau misalnya dari Garut ke Pantai Santolo katanya lebih mudah. Nah ini memang benar pemerintah provinsi harus dibukakan wawasannya oleh Pak Herman ini. Ada nggak nih yang wakil dari provinsi? Saya juga mengundang nih dari Kota Madia ini supaya punya wawasan bahwa kita ini dari kalangan dunia usaha berpikir untuk Jawa Barat, mau pikir Jabar juara ini. Ya. Tapi ya ini perlu sinergi pentahelix dengan pemerintah. Pentahelixnya harus jalan. Kita dari kalangan dunia usaha Pak Herman sudah bergerak sedemikian rupa. Tinggal dari pemerintah dan yang lainnya dari akademisi, dari media ikut mendukung. Terima kasih nih Pak Herman. Kritik terakhir ini saya senang sekali. Jujur ini bagus sekali. Ada kritik lain yang mau ditambahkan Pak Herman? Silakan. Ada masukan? Silakan mungkin dari kawan-kawan dulu Pak. Kalau ada yang ini kita diskusikan, kita kan diskusi saya juga harus banyak dapat ilmu. Nah. Ini di sini saya lihat juga ada tadi ada Pak Deddy Firmansyah. Selamat malam Pak Deddy Firmansyah ini dari Kadin. Nah, kemudian ada Pak Sugianto juga ada. Pak Sugianto mau menyampaikan pendapat juga boleh Pak Sugianto. Pak Deddy Firmansyah, Wakil Ketua Kadin juga hadir di sini. Apa kabar Pak Deddy Firmansyah? Ada Pak Yakobus Mulia. Nah, selamat malam Pak Yakobus. Kemudian ya banyak lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Acungkan tangan.
3 hadiah ya untuk Anda. Materi malam ini kelihatannya berat, tetapi ini adalah PR buat kita semua. Kalau Anda ingin survive, ya jangan menyerah. Inti seringkali mendapatkan keluhan-keluhan dari anggota, curhatan anggota, wah ini gimana, ekonomi susah dan sebagainya, saya nggak bisa jualan, warung tutup, kafe tutup. Tapi ternyata memang solusinya bukan di tangan pemerintah saja, harus ada di tangan kita semua. Kalau misalnya kita melempar ini semua kepada pemerintah, pemerintah sendiri sudah kewalahan. Sudah, ya mereka punya urusan mereka, tapi kita sendiri juga harus berjuang untuk menyelamatkan bisnis kita. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan dulu. Ya, semuanya menyimak dengan perasaan masih galau nih Pak Herman, karena mau menyerah atau mau pasrah atau di sini. Oke, Pak Herman. Seandainya Pak Herman ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pariwisata Jawa Barat, ini seandainya Pak, berandai-andai, kira-kira apa nih yang mau dilakukan Pak Herman? Ya, kita kembali lagi. Kita kembali lagi daripada apa yang dikatakan Pak Gubernur ya. Ini menjadikan Jawa Barat ini provinsi pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang cukup berat lagi itu juara lahir batin. Maksud saya, kalau Gubernur sudah menyatakan demikian, tentu itu menjadi sasaran kita. Sasaran kita baik sebagai kepala dinas maupun juga suatu kita adalah asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata. Ya. Tentu apa dulu? Tentu kita mungkin membrandingkan Jawa Barat apa? Ya. Nah, branding Jawa Barat. Itu yang harus diutamakan. Kita nggak tahu sekarang ini brandingnya kita ini apa, ya kan? Branding Kota Bandung ini aja kita juga belum tahu nih. Apakah Bandung ini kota wisata belanja atau Bandung ini kota kuliner dan sebagainya, gitu kan? Ini kan belum ada sampai saat ini nih. Brand desainnya belum ada ya? Destinasi itulah ya saya kira. Destinasi unggulan, gitu kan? Yang harus kita persiapkan. Kemudian kalau di sektor perhotelan saya kira kita sudah cukup bagus ya. Hotel sudah cukup bagus yang ada di Jawa Barat. Sehingga pelayanannya mungkin ya harus kita tingkatkan sehingga memberikan betul-betul memberi rasa nyaman kepada wisman maupun wisnus yang masuk ke Jawa Barat. Kemudian peningkatan SDM-nya kita di bidang pariwisata ini juga sangat penting ya. Kalau kita lihat di Jepang, di Amerika, di mana-mana itu kan, di Korea itu kan pelayanannya kepada kita itu sangat bagus sekali ya. Betul. Nah ini pun juga saya kira perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Ya betul, luar biasa pendapat Pak Herman. Minimal kalau bisa Jawa Barat bikin dulu menentukan destinasi 10 destinasi wisata unggulan Jawa Barat begitu ya. 10, jangan ngomongin Indonesia gitu ya kan. Nah, kita juga punya 10 destinasi wisata Jawa Barat. Bagus Pak. Pak Herman pernah dengar program desa wisata Pak? Desa wisata Betul, ini, pernah. Ya kan? Ini katanya dari zaman Kementerian Pariwisata yang sebelumnya Pak Arief Yahya sampai Menteri Desanya, ini ingin menggulirkan desa wisata. Ini gimana Pak nasibnya kalau di Jawa Barat sendiri? Apakah itu memang memungkinkan atau memang sebenarnya sudah diprogramkan tapi nggak berjalan atau gimana ini? Ya kembali lagi kalau saya menyatakan bahwa segala sesuatu itu kita kan harus fokus, fokus dan paham. Kalau kita tidak fokus dan kita tidak paham apa yang kita kerjakan, kan itu. Nah, kalau kita mencanangkan itu kan gampang, ya. Tapi melaksanakan itu yang nggak gampang. Ya nggak gampang ya, oke. Apalagi berkaitan dengan kepala-kepala daerah di daerah-daerah masing-masing ini yang punya kebijakan ya. Ya kalau kita ngomong ke situ, kita bisa lihat, kita jujur-jujuran aja lah. Ya kadang-kadang mereka di pariwisata, misalnya jadi KB itu tidak lebih 2 tahun. Padahal mereka masuk ke situ, itu kan bukan dari sektornya pariwisata, misalnya dinas sosial, dinas olahraga, dinas apa masuk ke situ. Mereka baru mulai belajar di sektor pariwisata. 2 tahun mereka udah dipindahin lagi, kan hilangnya datang lagi yang baru. Ya kan? Nah harusnya betul-betul ada kader yang menggeluti di bidang pariwisata, yang mereka tidaknya 10 tahun lah dia di sini, bukan kepala dinasnya.
minimal para kabitnya. Setidaknya Hmm. ada dari sekolah tinggi pariwisata kan, yang memahami ilmunya. Akhirnya kalau ini makanya kita sering katakan di Kota Bandung kita bikin apa namanya Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung yang terdiri pada pemikirnya, profesor, doktornya banyak, pejabatnya ada, wartawannya ada, pengusahanya ada. Kita bikin kolaborasi untuk memikirkan satu masalah dengan dari yang berbeda-beda. Itu kan akan lebih bagus sekali kan? Jadi ada sinergi pemikiran-pemikiran terobosan dari semua pihak, Pak ya. Tidak pemerintah mikir sendiri, tapi jalannya berbeda dengan apa yang harapan maupun permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di dunia usaha ya. Betul sekali, Pak. Kalau investor, Pak, investor yang ingin masuk ke Jawa Barat, memang sebenarnya yang kalau misalnya melirik Jawa Barat, khususnya untuk sektor pariwisata, investor kelihatannya mempertimbangkan Jawa Barat katanya biaya operasional, biaya ekonominya cukup tinggi. Apa benar itu, Pak? Terutama dalam hal UMK-nya. Jadi kalau misalnya beroperasi di Jawa Barat, termasuk di bidang perhotelan, biayanya cukup tinggi. Sehingga kalau misalnya okupansi rendah, itu tidak bisa meng-cover. Nah, menurut Pak Herman, apa benar itu seperti itu? Betul, saya kira betul. Itu yang dikeluhkan oleh masyarakat itu seperti itu. Harusnya kita memberikan kemudahan untuk orang berinvestasi di kita. Ya kan? Nah sekarang ini yang kecil saja pengurusan PDWP dengan sistem OSS. Ini juga sangat repot bagi pengusaha kan? OSS. Betul. Apalagi kalau kita bicara investor. Investor kita pun juga nggak tahu apa visibility study-nya sudah ada atau belum, gitu kan? Kalau investor tuh kalau nggak punya visibility dia mikir juga dia mau berinvestasi kan, nggak ada kepastian. Nah ini yang harus dibenahi kan, saya kira. Nah ini ada pertanyaan nih Pak. Apa upaya dari PHRI? Makanya ini saya menunggu pertanyaan supaya semua jangan malu-malu bertanya. Apa upaya PHRI dalam mendesak perbankan? Nah, agar diberikan keringanan. Mungkin Anda tadi sudah menyimak di awal-awal harusnya ya. Mendesak perbankan agar diberi keringanan terhadap usaha-usaha hotel dan restoran. Mengingat sekarang sudah statusnya kolek 4, kolek 5. Wah, ini pertanyaan dari Pak Muhammad Iqbal nih kalau tidak salah ya. Apa yang dilakukan oleh perbankan? Jadi oleh PHRI dilakukan oleh PHRI untuk mendesak perbankan. Jadi kita mendirikan KPED, Komite Pemulihan Ekonomi Daerah. Ya. Dalam programnya kita telah membentuk ada divisi keuangan yang di dalamnya lengkap semua, OJK, ada BI, ada perbankan, ada pakar dan ilmuwan di situ ya. Nah, cuma secara pribadi saya katakan sudah beberapa kali pertemuan itu tidak ada titik temunya. Jadi sehingga saya mencoba meloncat ke atas mengikuti pertemuan di pusat yang dilakukan oleh Ketua Apindo Pusat dengan asosiasi-asosiasi yang berada sebagai anggota Apindo dengan Pak Wimbo. Ya, ternyata saya melihat di pusat itu lebih enak sekali kita berdiskusi dengan Pak Wimbo itu sangat enak. Ya. Dan ini tidak kita dapatkan di Jawa Barat, tidak kita dapatkan. Sehingga saya ke Jawa Barat, saya berusaha untuk mengharapkan OJK ini sebagai mediator antara pengusaha dengan pihak perbankan. Ya. Nah, pada saat itu pun juga mendapat kesulitan, tapi pada akhirnya saya katakan bahwa OJK Jawa Barat ini kan harus memikirkan nasib para pengusaha Jawa Barat. Walaupun OJK itu dibayar oleh perbankan, jadi bukan hanya berada di perbiakannya pada perbankan. Nah, sehingga setelah pertemuan itu banyak kemajuan yang kita dapatkan. Ya. Yang tadinya ada bank yang hanya memberikan relaksasinya itu 2 tahun bukan 3 tahun. Ya. Dengan ada pertemuan itu mereka buka lagi jadi 3 tahun. Ada salah satu bank kepemilikannya pindah tangan, itu pun ada juga yang demikian. Mereka pun juga tidak mau tahu dengan 3 tahun, tahunnya 2 tahun.
Ada juga salah satu bank yang sertifikatnya baru 2 tahun mau dilelangkan. Nah, jadi dengan adanya mediatornya dari OJK, dengan kita tekan tadi dari pengusaha pertemuan dengan OJK, sehingga ini ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pihak perbankan. Nah, persoalannya yang kita harapkan ini adalah dalam rangka menghadapi tahun 2000 bulan Maret tahun 2023. Kita juga pengen tahu konsepnya perbankan itu gimana, ya kan? Ya, betul. Nah, kalau masalah suku bunga, malah bersama dengan Kadin, kita mengajukan agar supaya suku bunga itu dihapus dulu sementara, ya, jangan dibebankan dulu selama pandemi COVID ini belum selesai. Ya. Nah, tapi itu belum disetujui karena pemerintah juga nggak punya duit untuk itu. Untuk mendukungnya, ya, kompensasi bunganya belum ada uangnya ya. Baik, Pak. Semoga ini jawaban dari Pak Herman cukup memuaskan Anda. PHR ini sudah berusaha dan Pak Herman sendiri sudah sampai tadi dikatakan loncat ke pusat, ke atas di Apindo dan PHRI pusat itu kebetulan diketuai oleh Pak Haryadi Sukamdhani. Dan beliau juga cukup aktif bersama-sama Pak Herman juga untuk melobi pemerintah dalam hal ini. Ya, ini saya cukup paham langkah-langkah Pak Herman maupun Pak Haryadi Sukamdhani. Namun memang sektor yang harus diberikan fasilitas relaksasi ini cukup banyak. Dan seringkali banknya sendiri bandel. Ya, ada yang bukan bandel ya, jadi enggan gitu loh, enggan ikut mendukung. Di sisi lain juga ada pelaku usaha yang sebenarnya masih punya dana untuk masih punya kemampuan lah modal untuk melanjutkan atau menyanggap bisnisnya sendiri, tapi pengen ikut numpang di relaksasi, sehingga yang harusnya dapat relaksasi nggak dapat relaksasi, yang dapat fasilitas nggak dapat fasilitas. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Tetapi semoga penjelasan Pak Herman ini cukup jelas untuk Anda dan para sahabat sekalian. Memang PHRI sudah berjuang, ya. Hotel-hotel itu sudah mulai penuh. Kafe, restoran sudah mulai ramai di Bandung ya Pak Herman. Saya lihat itu kafe-kafe semua udah mulai penuh. Bahkan betul. walaupun mejanya disilang-silang hanya untuk 2, tetap aja disimpan. Saya kebetulan tadi baru rapat, kaget melihat kafe di Jalan Pajajaran itu penuhnya luar biasa sampai parkirnya keluar jalanan. Artinya ekonomi sudah mulai hidup dan ini juga diharapkan merembet ke daerah-daerah lain. Namun di sisi lain saya melihat masih ada pengusaha-pengusaha yang merasa ya ini kan sementara, nanti kalau tutup lagi gimana? Masih ada yang kurang belum yakin. Sudah kehilangan dulu semangatnya. Itulah sebabnya tema malam hari ini dibilang jangan menyerah. Ya kalau Anda sudah menyerah duluan, ya baik Pak Herman maupun yang di pusat tidak bisa berbuat apa-apa kalau Anda sudah menyerah duluan. Buktinya Pak Herman sudah menunjukkan beliau sebagai pelaku usaha tetap optimis dan tetap berjalan, tetap berusaha untuk kita semua. Jadi semoga ini semuanya bisa mendapatkan satu intisari yang menarik dari pembahasan malam hari ini. Yang sebelum saya menutup pembicaraan, saya akan melemparkan lagi satu pertanyaan terakhir dan permintaan nanti closing statement dari Pak Herman. Ingat, hadiah masih ada 2 ya, Pak Iqbal berhak 1. Nah, tapi masih ada 2 lagi untuk penanya. Kalau Anda tidak bertanya, maka hadiah itu akan saya ambil kembali untuk acara yang berikutnya. Oh, langsung ada yang langsung. Kalau Anda langsung ngacung ya, Anda langsung bertanya dulu sekarang. Silakan. Pak Richard, silakan nyalakan mic-nya dan langsung bertanya singkat padat. Pak Richard, silakan Pak Richard. Ya, Pak Richard, Anda sudah mengacungkan tangan, saya hitung sampai 5. Anda tolong nyalakan video dan mic-nya. Pak Richard. Oke, lewat. Pak Richard, saya sudah tolong unmute. Tolong dari admin bisa di-unmute. Oke. Udah Pak, udah baru di-unmute Pak, baru di-unmute. Oke. Silakan Pak Richard. Pak, sekarang kan katanya masih kita berjuang. Apakah ada solusi dari
sepertinya bagian-bagian lain yang bisa mengkolaborasikan antara perhotelan dengan beberapa sektor lain untuk memajukan berbagai sektor sekaligus, Pak. Dari sektor lain, ya berbagai sektor. Yang bisa dikolaborasikan dengan perhotelan agar bisa lebih maju gitu, membantu. Ya mungkin ada dari pihak-pihak lain seperti pihak kuliner atau mana yang bisa berkolaborasi dengan perhotelan agar bisa lebih maju gitu. Membantu untuk sementara ini. Oke, baik. Ini pertanyaan menarik dari Richard. Silakan, terima kasih. Langsung Anda unmute, saya serahkan kepada Pak Herman. Apakah memang ada solusi terobosan kolaborasi antara kuliner dengan perhotelan? Silakan Pak Herman. Ya, jadi makanya tadi saya katakan bahwa satu juga ketua daripada GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Jawa Barat. Di GIPI itu kan terdiri dia 23 macam asosiasi. Nah, itu semuanya harus berkolaborasi. Nggak bisa PHRI berdiri sendiri. PHRI harus bisa bekerja sama dengan Asita. PHRI harus bekerja sama dengan destinasi. Ya. PHRI juga harus bersama dengan juga sektor pertanian. Juga dengan koperasi juga banyak sekali itu. Dengan HPI, dengan MICE. Ya. Itu. Betul, Nah, jadi semuanya itu adalah terkait. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dengan transportasi, dengan organda, gitu kan? Betul. Nah, kalau semuanya bisa jalan semua dengan saling kita menopang, saya yakin bahwa pariwisata Jawa Barat ini akan lebih baik, sangat lebih baik. Baik. Karena nama Jawa Barat itu kalau di pusat itu Pak Yaya, saya pun juga banyak organisasi di pusat, gitu ya. Kalau kita tanyakan mau ngadain kejurnas atau munas atau kongres, itu mereka lebih senang milih Jawa Barat. Ya, itu tuh. Betul. Baik, terima kasih Pak. Ini jawaban Pak Herman ini lugas tapi komprehensif. Kolaborasi itu pasti bisa Pak Richard. Dengan siapa pihak manapun bisa. Apalagi Pak Herman tadi juga duduk dalam gabungan usaha pariwisata. Jadi kita berbicara pariwisata itu bukan hanya hotel dan restoran, tetapi semua pihak yang terkait, stakeholder yang terkait dalam pariwisata, termasuk juga transportasi. Pasti bisa. Yang penting mau tidak duduk bersama untuk merumuskan bentuk kolaborasinya. Ya, itu. Pak Yakobus Mulia. Pak Yakobus, Anda ingin bertanya langsung atau saya bacakan? Pak Yakobus Mulia, silakan. Videonya boleh dinyalakan, saya bacakan. Prospek bintang berapa yang masih bisa bertahan di masa mendatang? Wah, bukan masa pandemi nih pertanyaan. Di masa mendatang, karena Pak Herman katanya menghadapi pesaing yang sewa apartemen, Pak. Soalnya memang apartemen sekarang banyak menjamur, kemudian kosong, akhirnya mereka jual gila-gilaan. 1 bulan lah, 1 minggu lah, harian, semurah-murahnya, sehingga ini menjadi pesaing untuk hotel. Nah, kira-kira bintang berapa nih Pak yang masih bisa bertahan di masa mendatang nih? Atau ada strateginya yang diusulkan supaya bisa melawan ini pesaing-pesaing yang dalam tanda kutip pesaing bayangan ini apartemen ini? Ya, silakan. Ya, jadi segmennya masing-masing ya. Tadi saya katakan bahwa kalau November Desember hotel bintang 3, 4, 5 itu pasti mereka penuh. Karena pada bulan November Desember itu adalah instansi-instansi melaksanakan seminar, rapat, apa macam-macam rapat lah ya yang dilakukan di situ. Tapi setelah itu kan, itu yang berwisata itu bermacam-macam kelas. Kalau yang dari pemerintah itu pemerintah kabupaten kota, kalau zaman dulu itu tidak ada standarnya Pak ya. Sekarang ini nggak bisa, mereka standarnya harus bintang 4 atau dengan anggarannya hotel itu dengan nilai 1 juta per malam, itu tidak mungkin mereka nginap di hotel bintang 2. Mereka pasti akan menginap di hotel bintang 4. Karena kalau dulu mereka tidak perlu melaporkan kwitansi kepada mereka nginap. Sekarang ini kan kwitansi itu harus mereka butuhkan. Tapi kalau hotel dia tarifnya adalah harga publishnya 1 juta, dia atau tarifnya 500 jadi ke 1 juta, dia akan mendapatkan temuan nanti kan. Nah, itu. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut pendapat saya, semua peluang itu punya peluang.
semua punya peluang. Tetapi memang menarik penjelasan tadi dari mana Pak Herman mengatakan bahwa hotel bintang 4, bintang 5 ini punya peluang. Karena apa? Karena ya rapat-rapatnya ada di sana. Rapat-rapatnya di hotel bintang 4, bintang 5. Acara perkawinan, acara pesta juga adanya di sana ya Pak ya. Dan salah satu contoh yang saya Ya, lihat betul. juga itu di Semarang Pak. Hotel yang menghidupkan kota lama Semarang itu, tadinya kota lama itu mati, sepi. Ada satu hotel berdiri sana, tiba-tiba itu daerah yang mati, yang gelap kalau malam tiba-tiba jadi ramai dan semua rapat banyak di hotel tersebut. Nah, itu betul. Dan itu hotelnya kebetulan bintang 4. Kalau bintang 1, bintang 2, ya Anda memang harus bersaing dengan apartemen, itu benar sekali. Tetapi apa yang sampaikan Pak Herman tadi sudah benar. Bukan berarti hotel yang yang kecil-kecil itu nggak ada prospek, tetap ada prospek, tapi biasanya itu seasonal. Ya. Baik, terima kasih. Saya melihat memang antusiasme bertanya di penghujung acara mulai banyak nih Pak. Biasa. Mesinnya lama nih panasnya ini. Dan tentunya sebagai penutup acara ini saya ingin meminta Pak Herman kira-kira ada closing statement apa, pesan-pesan apa untuk para peserta webinar malam hari ini. Silakan Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Yaya. Jadi saya kembali kepada judul kita pada malam ini ya, bahwa menyerah bukan pilihan. Jadi saya yakin semualah yang hadir di sini adalah pengusaha-pengusaha tangguh ya. Jadi walaupun bagaimana kesulitan yang kita temukan itu masih ada jalan kita untuk bisa kita lalui. Ya, betul. Jadi saya yakin sekali lah. Yang penting kita punya niat, punya etikat kita untuk lebih baik, memperbaiki pada kondisi kita sebelumnya. Ya, insya Allah itu akan jadi lebih baik. Ini Pak Gianto, ini saya pengen dengar nih dari Pak Gianto nih Pak. Silakan Pak Sugianto mau kasih statement penutup. Iya, Pak Gianto lah. Silakan Pak Sugianto. Silakan Pak Sugianto. Thank you. Ada yang mau ingin disampaikan Pak Sugianto karena videonya nyala, jadi saya langsung minta supaya Pak Sugianto kasih sepotong 2 potong kata nih Pak Sugianto. Bagus sudah, thank you deh. Kisir, supaya bisa suara ngomongnya. Kedengaran nggak? Kedengaran jelas. Kedengaran, bagus suaranya, kedengaran. Silakan. Kedengaran Pak. Silakan. Pak Sugianto boleh menyampaikan sebagai senior dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Barat beberapa patah kata Pak ingin disampaikan, silakan Pak. Cukuplah ini Pak Mukhtar dengan Pak Yahya ini udah mewakili semua. Terima kasih. Bisa aja. Ini Pak Herman, ini pengusaha yang pintar ini. Iya, pintar sekali. Pak Yaya. Ini Ya. Pak Gianto ini senior saya di kampus, Pak. Oh ya. Nah, ini. Terus ini Pak Koka juga ada, saya lihat Pak Koka juga ada nih, Pak. Pak Koka saya lihat juga ada, cuma ya ada tuh. ya, Pak Koka nyalakan videonya. Jangan bersembunyi saja. Kita supaya ini kita juga mengenal pengusaha-pengusaha Jawa Barat ini yang luar biasa sekali. Kemudian masih saya masih mencari ketua Inti Jabar, apakah hadir? Kayaknya ketua Inti Jawa Barat lagi ada di Jakarta Pak, lagi melayat Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Yaya, sepotong dikit nih. Ya, mumpung belum ditutup. Jadi kita ini kenal udah lama ya. Baik dengan almarhum Pak Dedi Wijaya, Pak Gianto, Pak Yaya, Pak Koka, ya Pak Joni Andela dan sebagainya. Saya merasa ada sesuatu kepuasan pribadi saya bahwa kebersamaan kita selama ini cukup bagus. Saya pada masa inti diketahui oleh Pak Dedi Wijaya, saya pun juga ditempatkan sebagai penasehat di situ. Nah, kemudian sekarang saya merasa khususnya di Kadin ya, ini masih kurang ini nih. Saya pengen mengharapkan kader-kader yang baru itu banyak bisa bersama-sama kita di Kadin. Nah, karena apa? Karena ini kan mau ada rakerda pada bulan Desember tanggal 9 kalau nggak salah.
Karena juga akan ada juga pergantian pengurus. Ini saya mengharap sangat ini Pak Joni Andela pernah saya telepon ya. Semohon ada beberapa nama lah dari kawan-kawan gitu kan. Gitu. Itu. Baik. Itu aja Pak Yaya, semohon gitu. Baik, kami perhatikan Pak. Nanti saya juga akan bantu menggerakkan rekan-rekan supaya kita bersama-sama kembali menyatukan semangat dan pemikiran-pemikiran kita untuk menggerakkan Jawa Barat. Bukan hanya melalui inti Jawa Barat, tapi juga melalui Kadin Jawa Barat ya. Karena Pak Sugianto ada di sana, saya juga ada di sana, Pak Herman ada di sana. Kita bergerak bersama-sama. Kalau terjadi kolaborasi dua asosiasi, apa salahnya Pak ya? Anggap saja inti pun adalah ALB-nya Kadin sekarang. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Herman Mukhtar selaku Ketua PHRI Jawa Barat, tokoh perhotelan yang sudah cukup senior bukan hanya Jawa Barat tapi nasional, karena beliau juga terlibat bersama Pak Haryadi Sukamdhani selalu berhadapan melobi pemerintah pusat juga bukan hanya di daerah. Dan juga Pak Herman Mukhtar adalah duduk di dalam Kadin Jawa Barat juga bersama Pak Sugianto, termasuk saya dan juga tadi ada yang lain-lainnya. Dan saya harapkan acara malam hari ini memberikan satu semangat pada kita semua. Jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Peluang itu masih banyak. Peluang itu terbuka. Peluang itu ada di depan mata kita mungkin. Tetapi karena kita dikaburkan oleh kekhawatiran-kekhawatiran, maka kita menghalau peluang itu dari depan kita. Dan peluang itu kita bisa dapat raih apabila kita bergandeng bersama. Pertanyaan kepada tadi Anda Pak di chat yang bertanya, dengan kolaborasi itu sangat dimungkinkan. PHRI tidak jalan sendiri, hotel tidak jalan sendiri, restoran tidak jalan sendiri. Tetapi dalam dunia pariwisata yang dimana Pak Herman juga aktif terlibat, itu adalah sebuah ekosistem. Dan ekosistem pariwisata Jawa Barat, mari kita dorong, kita berikan masukan kepada pemerintah provinsi, dan kita minta Pak Herman akan maju di depan memimpin kita semuanya untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Kita dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jawa Barat akan ikut mendukung program apapun yang akan kita sodorkan kepada pemerintah. Demikian saya Yahya Bisunario selaku Ketua Bidang Bisnis dan Pemasaran Inti Jabar mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Pak Herman Mukhtar untuk kesediaannya malam hari ini menjadi narasumber, dan juga Pak Sugianto yang sudah hadir, dan seluruh peserta malam hari ini. Acara ini tetap akan dapat disimak melalui YouTube channel, dan saya kembalikan acara ini sambil mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan pada MC kita Turun semuanya. Ya, terima kasih Pak Herman, Pak Yahya untuk waktunya. Terima kasih. Saya berharap kebersamaan kita pada malam ini tidak berakhir pada malam ini ya Pak ya. Mungkin nanti ke depan kita akan berkolaborasi lagi dengan tema lain yang lebih menarik. Hari ini tuh banyak yang nge-WA ke saya, semua signalnya berantakan. Jadinya, aduh. Ini saya juga terima WA, aku nggak bisa masuk ke sinyalnya. Iya, ini tadi saya juga putus berapa kali itu. Terima kasih Pak Yahya, Pak Herman untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kita di seluruh Indonesia ya. Ya. Baik, akan saya tutup acara malam ini. Saya Beneta Hester Gladwine dari Perhimpunan Inti Jawa Barat mengucapkan selamat malam dan sampai berjumpa Selasa depan.